Hai, namaku Dimas. Di video kali ini, aku pengen membahas mengenai Airflow. Kenapa video ini hadir? Video ini hadir ketika aku belajar mengenai data engineering di Data Engineering Zoom Camp di GitHub. Mungkin teman-teman bisa cek langsung ya di GitHub-nya. Di situ udah ada learning path mengenai data engineer dan itu sangat bagus menurutku. Tetapi ketika aku mencoba mengikuti, aku mengalami beberapa kendala, teman-teman. Kalau kita lihat dengan baik, gitu, dengan seksama, di course kali ini merupakan bukan course yang bisa dimulai oleh orang yang baru terjun ke data engineer. Aku cukup merasa kesusahan ketika mengikutinya dan butuh banyak effort untuk menjalaninya gitu. Jadinya ketika aku nemu materi di Data Engineering Zoom Camp, aku melihat beberapa video, dan ketika aku sudah merasa susah, aku mencari referensi di tempat lain. Nah, salah satu hal yang ada di Data Engineering Zoom Camp, khususnya di week 2 ini, ada yang namanya Workflow Orchestration, teman-teman. Apa itu Workflow Orchestration? Baiklah, kita langsung cek ke Google aja. Nah, kalau kita ke Google, Workflow Orchestration is the automation of a workflow or multiple tasks. Artinya, Workflow Orchestration ini adalah automasi dari workflow atau dari kegiatan kita, teman-teman. Dari banyaknya kegiatan, itu dilakukan otomasi. Misalnya kita mempunyai banyak kegiatan ya, teman-teman. Misalnya yang pertama mandi, kemudian ada makan, kemudian ada tidur. Nah, kita mempunyai urutan kegiatan nih, teman-teman. Ada mandi, ada makan, ada tidur. Nah, dengan workflow orchestration, kita bisa mengurutkannya nih. Kita berawal dari mandi, selanjutnya kita makan, selanjutnya kita tidur. Seperti itu singkatnya. Nah, di data engineering ini sendiri, workflow orchestration ini sangat penting, teman-teman. Karena hal ini otomasi, artinya bisa banyak membantu kita dalam melakukan banyak hal. Misalnya, bisa kita tambahin di sini, data engineer. Nah, di data engineer sendiri, terkait workflow orchestration, kita bisa terkait scheduling data ingestion, kemudian ada define data pipeline, kemudian ada coordinating the execution of data pre-processing jobs, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk melakukan workflow orchestration ini, ada salah satu tools namanya Apache Airflow, teman-teman. Apache Airflow ini merupakan nah di sini ada definisinya sendiri, suatu platform yang dibuat oleh komunitas untuk programmatically author, schedule, and monitor workflow. Nah, Airflow ini sendiri itu awalnya dibuat oleh Airbnb, kemudian sekarang dikembangkan oleh komunitas bareng Apache. Nah, kita balik lagi ke Apache Airflow. Kita lebih jelaskan lagi di what is Airflow. Nah, terkait what is Airflow, di sini di webnya sendiri diberitahu bahwa Apache Airflow is an open source platform. Nah, Apache Airflow ini merupakan platform yang terbuka gitu, teman-teman, for developing, scheduling, and monitoring batch-oriented workflow. Suatu platform terbuka untuk melakukan develop, penjadwalan, bahkan untuk melihat monitoring workflow, Maksudnya gimana? Maksudnya, di Airflow ini sendiri, kita lihat contohnya ya. Di Airflow ini sendiri, ketika kita sudah merancang pipeline seperti ini, Apache Airflow itu bukan hanya sekedar untuk merancang pipeline ini, tetapi di Apache Airflow ini kita bisa melakukan scheduling, bisa juga melakukan
monitoring, teman-teman. Scheduling misalnya ini satu pipeline, misalnya di sini aku kasih. Oke, di sini kita kasih nama pipeline 1. Kita punya satu pipeline nih, dari mandi, kemudian makan, kemudian tidur. Ini satu pipeline. Nah, dengan Airflow kita itu bisa develop ini, teman-teman. Kita bisa develop pipeline ini. Kemudian ketika kita udah develop ini, kita juga bisa melakukan scheduling, kita bisa melakukan penjadwalan. Contohnya, misalnya kita ingin melakukan kegiatan ini setiap hari, artinya kita bisa melakukan scheduling ini setiap harinya. Misalnya seluruh pipeline ini dilakukan setiap pagi hari. Nah, hal itu bisa kita lakukan nih, teman-teman, di Airflow ini. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring, pengawasan. Nah, artinya ketika ada salah satu workflow yang gagal dilaksanakan, misalnya di hari Selasa mandi ini gagal dilaksanakan nih, teman-teman. Nantinya di sistemnya workflow akan memberitahukan kepada kita terkait hal itu. Sangat menarik, bukan? Oke, kita lanjut lagi ke workflow. Nah, Airflow ini dibangun di Python, dibangun menggunakan Python framework. Nah, artinya ketika kita udah menginstal Python di komputer kita, harusnya kita udah bisa menjalankan Airflow ini. Nggak langsung sih, harus install library-nya terlebih dahulu. Nah, di Airflow ini dia mempunyai suatu tampilan web interface. Kemudian Airflow ini nggak hanya bisa dijalankan di single process on your laptop, tetapi bisa dijalankan juga di distributed setup. Artinya dari banyak laptop, banyak sistem operasi, banyak komputer, itu bisa dijadikan satu untuk membuat workflow, alur kerja yang besar gitu. Nah, di Airflow ini sendiri, dia memiliki banyak prinsip ya, teman-teman. Ada beberapa prinsip dan ada beberapa fitur. Mungkin bisa dibaca sendiri terkait hal itu. Ada scalable, ada dynamic, ada extensible, dan elegan. Nah, langsung aja. Kita take a look at following snippet of code. Ini merupakan salah satu contoh dari Airflow itu sendiri, teman-teman. Kalau kita lihat, tidak terlalu banyak bedanya dengan Python biasa. Di sini ya kita ngimpor beberapa library yang digunakan. Kemudian di sini ada kita definisikan DAG. Kita definisikan DAG-nya. Kita kasih nama. Kemudian di sini ada operator, ada base operator, kemudian ada task gitu. Dan di sini ada dependency. Di sini juga ada penjelasannya. Misalnya di DAG name demo. Ada sebuah DAG namanya demo gitu. Nah, di sini namanya demo. Kemudian starting on Januari. Ini mulai DAG-nya kapan gitu. Start date-nya, kemudian running once a day. Di sini ada schedule-nya, kapan. Nah, terkait hal ini, teman-teman bisa search cron job gitu. Itu pakai notasi kayak gitu, teman-teman. Sip, ya kan? Bener. Ada bintang-bintang. Kemudian di sini ada two tasks. Yang pertama ada a bus operator running a bus script. Yang ini bus operator sebagai bus script dan Python function define with a task decorator. Kemudian ada lebih dari 2 kali, yaitu between the task define a dependency and control in which order the task will be executed. Nah, artinya ketika kita buat
kita tulis berbagai task di sini ya teman-teman. Kita tulis berbagai task di sini. Kemudian kita kasih tanda lebih dari 2 kali. Kemudian ditambahkan task lagi, artinya kita bakalan jalankan hello dulu, kemudian baru ke Airflow. Nah, mungkin dari tadi disinggung ada yang namanya DAG ya teman-teman. Ada yang namanya DAG. Apa sih DAG itu? Oke. DAG itu sendiri, kita cek DAG. Directed Acyclic Graph. Oke. Untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat langsung di Google ya terkait DAG. Tetapi DAG ini merupakan salah satu contoh dari graph yang mana graph itu melalui satu tempat ke tempat yang lain dan tidak kembali ke tempat tersebut. Misalnya dari A ke B, kemudian B ke D, kemudian D ke E. Nah, dari sini kan nggak ada yang E balik lagi ke A gitu ya. Tetapi ada tempat pertama yang dimulainya di mana, kemudian ada tempat akhirnya di mana. Misalnya lagi di sini ada A ke C, kemudian C ke D, kemudian ada D ke E. Kemudian ada A langsung ke E. Nah, di sini kan tidak ada yang ketika udah berada di suatu titik kembali ke titik awal gitu. Di sini semuanya berurutan dengan jelas. Nah, DAG itu sendiri di Airflow memiliki pengertian yang sama gitu, teman-teman. Sama kayak di sini tadi. Misalnya tadi kan kita punya suatu task hello di sini, kemudian kita punya juga task Airflow gitu ya, teman-teman. Di sini kita lihat tadi. Di sini ada task hello, kemudian di sini kita punya task Airflow. Nah, di sini DAG-nya itu dari hello ke Airflow, teman-teman. Bisa kita lihat sendiri di sini dari tampilan. Oh ya, ini contoh tampilan dari Airflow. Nanti kita bakalan ke sana. Nah, di sini juga ditunjukin ada tampilan dari DAG ya, teman-teman. Ada statusnya, ada task ID, run ID, operator, duration start, and kapan. Seperti itu. Kemudian di sini ada dijelasin kenapa sih butuh Airflow. Nah, udah kita singgung sendiri ya bahwa Airflow itu merupakan workflow orchestration platform gitu. Artinya suatu platform untuk melakukan orkestrasi tugas-tugas kita, automasi tugas-tugas kita supaya berjalan otomatis gitu. Nah, di Airflow ini sendiri hampir bisa melakukan semuanya gitu. Di sini dijelaskan, if your workflow have a clear start and end and run at regular interval, they can be programmed as an Airflow DAG. Sama kayak definisi DAG kita tadi ya teman-teman. Ada startnya, kemudian ada end-nya. Kemudian dijalankan secara reguler. Itu bisa digunakan di Airflow DAG. Nah, selain itu, di Airflow ini sendiri memiliki banyak keunggulan. Misalnya bisa gunain version control, bisa beberapa orang langsung mengerjakannya, kemudian ada bisa test case-nya, kemudian ada extensible, and you can build on a wide collection of existing component. Karena komunitasnya udah besar, jadinya kita bisa melihat banyak komponen yang udah ada. Nah, selain itu apa lagi? Di sini dikasih tahu juga why not Airflow. Kenapa nggak Airflow? Nah, kenapa nggak Airflow sendiri? Ada dua di sini. Airflow itu dibangun finite batch workflow, artinya tugas yang udah tersedia. Maksudnya tugas yang udah terdefinisi dengan jelas jumlahnya gitu. Kalau mudahnya teman-teman. Misalnya di sini kan, kita punya 3 tugas nih. Pertama mandi, kemudian kita punya tugas makan, kemudian kita punya tugas tidur. Nah, di sini ada 3 tugas, itu terdefinisi dengan jelas. Nah, ketika kita mempunyai tugas yang infinite gitu, infinite workflow, sepertinya Airflow ini kurang tepat untuk digunakan di sana. Lebih baik menggunakan seperti Kafka,
Kafka. Karena Airflow itu sendiri bukan streaming solution. Airflow itu sendiri lebih tepat untuk workflow orchestration. Kemudian ketika kita kurang suka lebih suka clicking, drag and drop dibandingkan coding, di sini katanya Airflow is probably not the right solution. Seperti itu. Airflow kurang tepat digunakan jika lebih suka clicking dibandingkan coding. Karena seperti kita lihat di sini sendiri ya, Airflow itu gunain Python untuk buat workflow-nya, untuk definisikan workflow-nya. Jadinya seperti itu. Jadinya orang yang lebih suka drag and drop, kalau kata dokumentasi itu kurang cocok untuk gunain Airflow. Selanjutnya di quick start, ini untuk install Airflow-nya bakalan kita bahas di next pertemuan. Mungkin kita ngelihat contoh UI-nya ya. Nah, di sini ada screenshot halaman utama Airflow-nya, ada DAG-nya. Ada tampilan utama Airflow. Di sini ada DAG-nya, ada owner, ada runs, ada schedule, last run, recent task, action, dan links. Banyak banget, nanti kita lihat kali ya. Kemudian ada dataset, kemudian ada grid view, ada graph view di DAG-nya. Ini DAG lagi ya, karena dari name 0 ke run after loop, kemudian ke run this task. Run this last-nya nggak balik lagi ke tas awal. Jadinya ini contoh DAG teman-teman. Mungkin di video pertama ini cukup sampai sini aja. Kalau aku ada salah mungkin bisa teman-teman bantu perbaiki, karena sejatinya video ini untuk catatanku pribadi untuk belajar Airflow ini. Dan semoga membantu. Bye-bye.